Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, aku Aditya Yoga Sadana. Di sini aku diamanahi oleh Departemen Radian untuk membuat video pembahasan soal-soal pengantar logika matematika dan himpunan. Di sini aku bikin dua part video, dan untuk part pertama, di sini aku yang pertama membahas terkait mengubah pernyataan ke dalam simbolisme matematika. Lalu yang kedua, aku ada terkait kebenaran pernyataan-pernyataan berikut, apakah merupakan tautologi, kontradiksi, ataupun kontingensi, di sini tanpa menggunakan tabel kebenaran. Lalu yang ketiga, diminta tentukan inverse, converse, dan kontraposisi. Dan yang terakhir, kita menyelidiki kebenaran pernyataan-pernyataan berikut jika diketahui semesta pembicaraannya adalah himpunan seluruh bilangan real. Jadi dari keempat soal ini, aku harap bisa membantu persiapan teman-teman sekalian untuk UTS nantinya di tanggal 9 Oktober kalau nggak salah ya. Oke, jadi di sini aku langsung mulai aja untuk yang pertama. Yang pertama, di sini kita punya soal tulislah pernyataan-pernyataan berikut dalam simbolisme matematika. Nah, kita mulai dari soal 1A. Diberikan soalnya itu untuk setiap bilangan real X dan Y berbeda, terdapat bilangan bulat M dan K. Sedemikian sehingga M per K terletak di antara X dan Y. Nah, ketika kita mau menyatakan suatu pernyataan ke dalam simbolisme matematika, kita harus paham dulu makna pernyataannya apa. Secara matematis ini sebenarnya ngomongin apa. Jadi kalau kita nggak paham makna pernyataannya, kita nggak akan bisa nulis itu ke dalam simbolisme matematika. Mungkin kita cuma asal-asalan nulis untuk setiap ini. Tapi ternyata maknanya nggak sesuai dengan apa yang mau di soal. Nah, jadi di sini untuk setiap bilangan real X dan Y yang berbeda. Jadi katakanlah teman-teman tuh ngambil sembarang bilangan. Ini aku belum nulis simbolisme matematikanya. Aku coba jelasin dulu maknanya. Jadi teman-teman ambil nih sembarang bilangan X dan Y berbeda. Ini sembarang. Nah, dari X dan Y ini, yang mana anggota real, teman-teman bisa nemuin suatu bilangan N sama K. Sini anggota Z dan N per K terletak di antara X dan Y. Nah, kita kan nggak tahu ya, dari X dan Y ini lebih besar X atau lebih besar Y-nya. Kita nggak tahu. Nah, jadi ketika kita bilang N per K terletak di antara X dan Y, itu kemungkinannya ada dua, yaitu antara kayak gini, atau kayak gini. Dan X dan Y-nya berbeda. Jadi di sini kita punya sebarang X tidak sama dengan Y. Jadi katakanlah teman-teman buat contoh, kan ini sebarang X dan Y berbeda. Jadi katakanlah teman-teman ambil sebarang nih, X-nya pi, ini kan 3,14 sekian. Terus Y-nya itu, katakanlah -7. Nah, kalau gini, berarti teman-teman tuh bisa nemuin N dan K bulat, sedemikian sehingga terpenuhi -7. Ini di sini 3, sini pi. Teman-teman tuh bisa nemuin N dan K bulat sehingga N per K terletak di sini. Jadi makna kalimatnya kurang lebih gini. Kalau katakanlah X-nya itu kita punya di sini -10, ya berarti di sini -10-nya yang di sini -7-nya, karena Y-nya lebih besar. Nah, jadi ketika teman-teman menyatakan ini simbolisme matematika, kita harus memperhatikan tentang mana yang besar antara X dan Y. Jadi kalau aku nyatain ini ke simbolisme matematika, di sini aku tulis untuk setiap X, Y, anggota R,
terdapat NK anggota Z. Oh ya, ini aku full screen dulu, maaf. Nah, terdapat di sini kalau teman-teman punya X tidak sama dengan Y. Ini artinya X dan Y-nya berbeda. Maka, ini makanya aku pakai garis dua aja. Maka teman-teman bisa punya X kurang dari N per K kurang dari Y. Atau teman-teman punya dua kemungkinan di sini. Jadi pernyataan di soal nomor 1A bisa kita nyatakan seperti ini dalam simbolisme matematika. Untuk setiap X, Y anggota R, terdapat NK anggota Z. Jika X tidak sama dengan Y, maka X kurang dari N per K kurang dari Y, atau Y kurang dari N per K kurang dari X. Jadi untuk nomor 1A seperti ini. Kita lanjut ke nomor 1B. Untuk nomor 1B, pernyataannya itu titik X anggota A, di mana A-nya itu subset real, dikatakan sebagai titik interior dari A, jika dan hanya jika terdapat R positif. R-nya ini pasti bilangan real. Sedemikian sehingga seluruh titik yang berjarak kurang dari R dari titik X termuat di dalam A. Sebelum teman-teman menuliskan ini ke dalam simbolisme matematika, sekali lagi teman-teman harus paham pernyataannya ini ngomongin apa. Nah, jadi di sini sebenarnya pernyataannya itu ngomongin definisi dari titik interior A. Dan maksudnya apa? Terdapat R positif demikian sehingga seluruh titik yang berjarak kurang dari R dari titik X. Teman-teman harus katakanlah ngerti dulu konteks jarak di bilangan real ini apa sebenarnya. Katakanlah teman-teman punya di sini titik X kan. Berarti kalau teman-teman mau nyari titik lainnya yang jaraknya R, di sini kita ngomongin yang jaraknya R dulu. Berarti kan di sini teman-teman punya X plus R. Di sini teman-teman juga punya X min R. Ini jaraknya jelas ke sini itu R, ke sini itu R. Mungkin sebagai contoh kalau X-nya ini 5, R-nya itu 2. Berarti kesininya kan 7, kesininya 3. Itu buat sekedar contoh aja. Nah, jadi titik yang jaraknya R dari titik X itu udah X min R sama X plus R. Dan teman-teman mungkin ingat buat mendeskripsikan jarak itu sama aja kita pakai nilai mutlak untuk menghitung kan ini X min R. Ini kan berarti min R. Oh, ini R. R. Atau X min X plus R. Ini R. Nah, kalau kita diminta titik-titik yang jaraknya kurang dari R, dari titik X, berarti ya kita diminta cari titik-titik yang ada di sini, ada di sini, ada di sini. Pokoknya yang nggak melebihi sini atau kurang dari sini. Berarti atau ya ininya kita nyari titik-titik yang berada di ini. Aduh, maaf. Kita nggak include X min R sama X plus R ya. Nah, jadi titik-titik yang ada di daerah sini pada garis bilangan itu jaraknya kurang dari R.
Katakanlah di sini teman-teman punya X plus R per 2. Nah, ini berarti masuk ke sini. X min R per 2 juga masuk di sini. Jadi seluruh titik-titik yang ada di dalam daerah ini. Atau katakanlah di sini titiknya kita sebut sebagai Y. Berarti titik Y yang jaraknya kurang dari R ini, kita bisa nyatakan sebagai, jadi dia akan berada di antara X min R dan X plus R. Nah, teman-teman bisa sederhanakan ini. Ini akan menjadi, dan kalau teman-teman sadar, ini tuh sama aja nilai mutlak Y min X kurang dari. Jadi titik Y adalah titik-titik yang jaraknya kurang dari R. Kurang dari R dari titik X. Jadi ini untuk penjelasannya. Dan di soal mengatakan seluruh titik yang berjarak kurang dari R dari titik X termuat di dalam A. Berarti kalau kita punya di sini Y mutlak Y min X kurang dari R akan menyebabkan Y ini termuat di dalam A. Berarti Y akan menjadi anggota dari A. Nah, jika kita menuliskan ini semua ke dalam simbolisme matematika, itu akan menjadi apa? Karena di sini berupa definisi. Jadi di sini ini buat coret-coretannya. Aku akan tulis jawabannya di sini. Jadi karena ini sebuah definisi, berarti bentuk kalimat di awalnya itu tetap kita tulis ulang. Titik X anggota A subset dari R merupakan titik interior dari A yang kita nyatakan dalam simbolisme matematika itu kalimat setelahnya, definisinya. Dari A, sini jika dan hanya jika, jika dan hanya jika terdapat, ini R positif bisa ditulis seperti ini, atau teman-teman bisa juga tulis sebagai anggota R positif, atau mungkin gini juga bisa. Demikian sehingga di sini ini mungkin ku tulis di bawah aja ya. Terdapat R positif. Demikian sehingga untuk setiap Y anggota R, jika di sini kita punya Y-nya itu jaraknya kurang dari R dari titik X, akan mengakibatkan Y termuat di A. Jadi ini untuk nomor 1B, kita perlu paham dulu maksud dari seluruh titik yang berjarak kurang dari R dari titik X termuat di dalam A.
Jadi sebelum kita menuliskan simbolisme matematikanya, kita berusaha dulu pahami makna matematisnya itu apa. Oke, ini aku lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal ini kita akan menyelidiki apakah sesuatu merupakan tautologi, kontradiksi, ataupun kontingensi. Dan sebelum membahas soalnya, aku mau ngingetin dulu kalau tautologi itu pernyataan yang selalu benar, yang selalu benar. Dan kontradiksi, pernyataan yang selalu salah. Dan kontingensi, ini kontingensi, itu pernyataan yang bisa salah, bisa benar. Jadi ini bergantung pada nilai kebenaran pernyataannya masing-masing. Jadi bisa jadi ada saatnya pernyataannya salah, ada saatnya pernyataannya benar. Nah, kita di sini diminta untuk mengerjakan tanpa menggunakan tabel kebenaran. Ketika kita mengerjakan tanpa menggunakan tabel kebenaran, ada sebenarnya beberapa cara mengerjakannya. Ada yang caranya itu dengan menggunakan kata-kata dijelaskan, dan ada juga yang langsung memakai bentuk-bentuk ekuivalen di logika, hukum-hukum logika. Jadi di sini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebih 10 hukum ini. Mungkin aku jelaskan secara singkat. Di sini untuk bentuk hukum logika yang pertama disebut sebagai identity law. Kita punya jika P dan true akan equivalence dengan P. P atau false akan equivalence dengan P. Terus ada domination law, P atau true equivalent dengan true. Mungkin aku jelasin sekilas kenapa di sini bisa dari identity law dulu. Kenapa P atau true equivalent dengan P? Karena ketika kita ngomongin pernyataan dan, pernyataan akan benar ketika dua-duanya true. Nah, jadi ketika kita di sini udah punya satunya true, maka kebenaran dari P dan true ini akan bergantung pada kebenaran dari si P. Jika P-nya false, maka pernyataan P dan true akan false. Jadi ini false, ini juga false. Sedangkan jika P-nya itu true, maka ini akan true dan sininya juga true. Begitu juga buat yang katakanlah P atau false, atau itu cukup salah satu benar, maka pernyataannya benar. Tapi di sini kita udah punya satunya false. Berarti kita bergantung pada si nilai P. Jika P-nya true, maka pernyataan P atau false akan benar. Di sini juga benar. P atau false, jika P-nya false, maka pernyataannya false. Jadi di sini false. Jadi yang dimaksud equivalence itu seperti itu. Kalau kita punya yang ini, P atau true, kan cukup salah satu, kalau atau cukup salah satu true, maka pernyataannya true. Jadi di sini kita udah punya P atau true, berarti ya pernyataannya true. Begitu juga untuk P dan false, pasti akan false. Lalu kita di sini juga punya P atau P akan ekuivalen dengan P, jelas. P dan P akan ekuivalen dengan P. Nah, di sini kita juga punya double negation. Mungkin kalau teman-teman bingung, kalau kita punya P, P-nya ini true, kita negasikan. Berarti jadi false. Tapi kita negasikan lagi, kan balik jadi true lagi. Jadi makanya di sini buat penulisan lainnya itu kayak gini. Jadi simbol negasi itu ada yang nulisnya kayak gini, ada yang nulisnya di atasnya gini.
Lalu yang selanjutnya komutatif menurutku cukup jelas dan asosiatif, ada distributif, ada De Morgan. Jadi ini buat penulisan lainnya De Morgan itu kalau teman-teman pakai simbol negasi yang di atasnya itu untuk yang pertama itu ini akan ekuivalen dengan ya sama aja cuman kita beda cara nulisnya aja. Terus ada absorption law, ada negation law. Nah, ini kan jelas P atau tidak P. Pasti salah satu dari ini akan true. Jadi pernyataan akan selalu benar. Sedangkan kita juga punya P dan tidak P. Pasti salah satu ada yang salah. Jadi nggak boleh di dan itu kan kalau salah satu salah ya udah salah. Jadi di sini makanya false. Mungkin ada bentuk ekuivalen lainnya yang teman-teman harus tahu. Kalau teman-teman punya jika P maka Q, ini akan ekuivalen dengan tidak P atau Q. Lalu mungkin ada kalau biimplikasi. Kalau teman-teman punya biimplikasi, ini berarti akan equivalence dengan P maka Q dan Q maka P. Dan kalau kita pakai yang equivalensi bentuk yang atasnya lagi, ini bisa diubah jadi tidak P maka Q dan tidak Q maka P. Nah, jadi ini teman-teman harus ingat. Jadi kalau diminta tanpa menggunakan kebenaran, aku lebih prefer buat cara ini. Kita pakai ekivalen-ekivalen dari hukum yang udah kita ketahui. Lalu kita coba ubah bentuk pernyataan yang diberikan di soal sampai ke bentuk paling sederhana. Apakah kita akan menemukan true di bawah, atau kita menemukan false di bawah, atau kita masih menemukan suatu pernyataan yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini teman-teman bisa ingat-ingat ada 10 ini. Oke, mungkin aku langsung coba kerjakan mulai dari nomor 2A. Untuk nomor 2A, kita punya P atau tidak Q. Hmm, maka tidak P. Maka P maka Q. Nah, teman-teman coba sederhanain bentuk ini. Bentuk paling sederhana. Kan di sini kita bentuk punya something maka something. Di sini juga something maka something. Berarti pakai bentuk equivalence yang udah aku jelasin tadi di bawah tabel. Ini akan menjadi negasi P negasi Q atau negasi P. Sini teman-teman masih belum ubah yang di sini. Oh ya, teman-teman jangan lupa ada simbol sama dengan tapi garisnya 3. Ini maksudnya equivalence. Yang sini juga teman-teman ubah. Oke, Q. Nah, di sini kita pakai hukum De Morgan. Kita masukin, ini kan berarti jadi tidak P. Tandanya kita balik, ataunya jadi dan negasi Q, kita negasikan lagi. Kita kurung. Nah, di sini kita pakai
double negation untuk si key. Double negation itu key akan ekuivalen dengan key. Lalu di sini selanjutnya teman-teman bisa pakai, kan ini bentuk jika something maka something. Jadi kita ubah pakai bentuk ekuivalensinya. Di sini dinegasikan semua. P, Q. Nah, teman-teman di sini bisa sederhanakan pakai hukum De Morgan. Jadi masuk ke dalam tandanya berubah. Lalu di sini ketemu double negation. Selanjutnya teman-teman masukin lagi pakai De Morgan untuk negasinya. Ini jadi double negation atau I. Ini jadi P. Nah, di sini teman-teman bakal punya P pakai double negation ya di situ. Nah, di sini teman-teman bisa bisa ini kalau mau bisa disubstitusiin dulu. Ntar bisa jadi P, P, lalu jadinya atau P. Sebentar. Oh, ini gini. Ini benar atau mungkin biar nggak bingung bisa gini. Atau teman-teman bisa langsung pakai ada hukum di situ. Kita punya hukum yang absorption law. Lebih tepatnya yang ini. Tapi kita di sini punyanya ini. Tapi ya sama aja. Jadi di sini teman-teman bakal punya ini akan ekuivalen dengan P. Dan teman-teman punya pakai hukum asosiatif. Ini kan jadinya P atau tidak P. Jadi ini true. Ini bisa ditulis T gini aja. Dan true maka Q berarti true. Nah, sebaiknya ini kan teman-teman udah sampai di bawah kesimpulan. Akan lebih baik jika teman-teman di setiap langkahnya ke bawah ini, teman-teman tuliskan sampingnya, teman-teman tuh pakai hukum logika apa. Jadi katakanlah di sini teman-teman mengubah pakai definisi, oh bukan definisi. Di sini teman-teman tuliskan aja equivalence-nya. Kalau teman-teman punya hmm, R maka S, ekuivalen dengan ini. Lalu di sini teman-teman punya double negation, ditulis aja di, oh di sini teman-teman pakai De Morgan dulu, ditulis De Morgan. Lalu di sini teman-teman pakai double negation, teman-teman tulis double negation.
Jadi untuk justifikasi langkah dari atas ke bawah, itu teman-teman ngubahnya pakai apa aja? Di sini teman-teman pakai R maka S lagi, lalu pakai De Morgan lagi, lalu di sini De Morgan lagi ternyata. De Morgan emang sering dipakai. Dan sebenarnya prinsipnya kalau teman lihat simpel, tinggal dimasukin sama dibalik tandanya. Lalu di sini ada double negation, lalu di sini pakai absorption, absorption. Kalau teman-teman pakai langkah yang tadi didistribusikan, itu ntar harusnya tetap ketemunya tautologi. Cuman mungkin ada langkah ke bawahnya yang beda, tapi tetap tautologi. Dan ya berarti di sini teman-teman nggak tulis absorption law, tapi tulisnya distribution law. Sebentar ke bawah dapatnya apa? Sini asosiatif, lalu di sini hmm, P atau P atau negasi P itu negation law. Dan yang terakhir true maka P itu domination law. Jadi setiap langkahnya domination. Teman-teman kasih justifikasi kenapa bisa gitu. Oh, ternyata memang ada hukum logikanya. Jadi jawaban teman-teman valid karena memang ada ini. Ya, kalaupun teman-teman lupa namanya dan cuma nulisin ininya, ya oke. Cuman akan lebih baik jika ditulis ini. Oke, jangan lupa di sini teman-teman tulis kesimpulannya. Sehingga diperoleh pernyataan tersebut merupakan tautologi. Merupakan tautologi. Nah, lanjut untuk yang 2B. Ini untuk nomor 2A, sekian. Yang penting teman-teman hafal dari 10 hukum logika ini. Harusnya bisa mengerjakan soal-soal tipe begini. Oke, lanjut ke nomor 2B. Ini aku screenshot dulu untuk aku tulis ulang di bawah. Oke, jadi untuk 2B ini, kita punya P makaki dan P dan tidak Ki. Di sini teman-teman ubah dulu P makakinya, maka akan menjadi ini negasi P atau Ki. Ini teman-teman tulis di sini langkahnya berarti pakai R maka S ekivalen dengan. Nah, dari sini teman-teman kalau sadar, ini kan teman-teman punya dan di sini, juga dan di sini. Nah, itu teman-teman bisa pakai asosiatif berarti. Ini kalau teman-teman pakai asosiatif berarti asosiatif. Lalu selanjutnya kalau teman-teman sadar,
bentuk yang di sini itu negasinya dari ini. Gimana caranya aku tahu itu negasinya dari itu? Kita pakai De Morgan sama double negation. Jadi kan kita di atas punya double negation. Kalau katakanlah kita punya R, itu akan ekuivalen dengan negasi dari negasi R. Nah, di sini R-nya adalah P atau Q. Ini P atau Q, aku negasiin dua kali. Nah, aku copot negasi pertamanya pakai De Morgan, itu akan menjadi tidak P, tidak P, tandanya kebalik, lalu ini masuk jadi tidak Q. Kita masih mertahanin Q yang di atas. Dan ini akan ekuivalen dengan P dan tidak Q. Kita negasikan. Jadi di sini akan ekuivalen dengan negasi dari P dan tidak Q. Dan P. Ini teman-teman harus ingat cara kayak gini, karena akan sering dipakai. Sebenarnya sih prinsipnya kita tahu dari, kan kita punya bentuk negasi P di sini. Dan di sini kita punya P. Di sini kita punya atau. Di sini kita punya dan. Di sini kita punya Q. Di sini kita punya negasi Q. Masing-masing dari ini itu negasinya ini. Jadi kita bisa pakai De Morgan di sini. Tadi di sini. Ini tulisnya di sini kita pakai De Morgan atau De Morgan dan double negation juga boleh. Atau teman-teman runtutin ke bawah juga boleh. Kalau mungkin langsung kayak gini bingung, teman-teman bisa tulis kayak gini dulu. Double negation. Bedanya kalau teman-teman biasanya nyederhanain, ini teman-teman justru malah nambahin double negation di sini. Atau, nah, di sini teman-teman pakai De Morgan. Dan habis itu double negation lagi. Ini kukurung. Dan di sini teman-teman punya bentuk, ini tuh jika teman-teman pandang sebagai R, dalmanya ini R, kan itu berarti tidak R dan R. Tidak R dan R. Berarti di sini teman-temannya false. Di sini teman-teman pakai ini, negation law. Jadi tidak ini dan ini. Jadi false. Tinggal diperoleh. Di sini teman-teman jangan lupa kesimpulannya. Karena ketemunya setelah disederhanakan itu false. Berarti di sini teman-teman dapat suatu kontradiksi.
Jadi di sini kita pakai step by step hukum-hukum logika. Kita tuliskan di sampingnya, kita sederhanakan bentuknya, dan kita dapetin suatu F false. Jadi nggak peduli mau nilai kebenaran masing-masing dari P-nya apa, Q-nya apa, pasti pernyataannya akan salah. Nah, jadi di sini kita dapat suatu kontradiksi. Untuk nomor 2B mungkin cukup sekian. Jadi untuk soal tipe ini teman-teman harus mengingat ini. Atau enggak ya ada cara lain, teman-teman bisa pakai yang cara kata-kata dijelaskan. Nah, di sini kan di soal juga spesifik menjelaskan untuk diminta tanpa menggunakan tabel kebenaran. Kalau semisal di soalnya nggak ditulisin ada tanpa menggunakan tabel kebenaran, maka teman-teman boleh pakai tabel kebenaran buat ngerjainnya. Cuman jujur menurutku pribadi, aku lebih suka pakai cara tanpa menggunakan tabel kebenaran, karena di sini aku cukup pakai hukum-hukum logika yang mungkin kalau teman-teman udah hafal itu bakal enak nyederhanain bentuk pernyataannya ke bawah. Dibanding harus pakai tabel kebenaran. Karena ketika teman-teman pakai tabel kebenaran, maka teman-teman harus ingat hmm, tabel-tabel kebenaran untuk pernyataan-pernyataan atau dan jika maka, implikasi, negasi. Dan terus teman-teman harus memperhitungkan, menyelidiki masing-masing nilai kebenaran untuk P dan Q-nya. Dan itu akan menurutku lebih memakan waktu. Apalagi menulisnya, teman-teman harus bikin tabel. Itu menurutku meskipun di soal nggak diminta tanpa menggunakan tabel kebenaran, aku lebih prefer untuk tetap pakai yang ini. Jadi meskipun di soal nggak dijelasin, nggak disuruh tanpa menggunakan tabel kebenaran, aku bakal tetap ngerjain tanpa menggunakan tabel kebenaran. Karena ketika pakai tabel kebenaran justru malah lebih lama menurutku. Sedangkan ini cukup singkat. Ya kata kuncinya asalkan teman-teman ingat ini. Oke? Jadi di sini aku mau lanjut ke soal berikutnya. Di sini diminta menentukan inverse, converse, dan kontraposisi. Sekedar review, kalau teman-teman punya pernyataan P, di sini P maka Q, maka yang teman-teman harus ingat inverse itu apa, converse itu apa, kontraposisi itu apa. Nah, kalau pernyataannya P maka Q, yang paling mudah itu sebenarnya converse ya. Karena ini cuma dibalik aja. Q maka P. Sedangkan kontraposisi itu tidak Q, maka tidak P. Dan untuk inverse, ini tidak P, maka tidak Q. Nah, jadi teman-teman sebenarnya cuma disuruh nyari ini dari pernyataan yang diberikan di soal. Oke, nomor 3A, aku tulis di sampingnya. Pertama dari inverse-nya dulu. Oh, converse-nya aja dulu. Soalnya converse itu gampang. Teman-teman punya di nomor 3A, itu untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif. Demikian sehingga nilai mutlak X min X0 kurang dari delta mengakibatkan Fx min Fx0 kurang dari epsilon. Maka F aksen X0 ada. Kalau teman-teman sadar, itu sebenarnya pernyataan di nomor 3A yang pakai epsilon delta itu sebenarnya definisi kekontinuan. Jadi sebenarnya pernyataannya itu menegaskan kalau F continue di X0, maka turunan di X0-nya ada. Sebenarnya ini teoremanya kebalik. Karena teorema yang kita kenal itu kan jika turunannya ada di X0, maka si fungsi F itu continue di X0. Nah, tapi di sini pernyataannya dibalik. Nah, sini converse-nya berarti converse-nya malah kita berarti mencari pernyataan yang benar ya.
cukup ditulisin ulang yang ada di dalam epsilon deltanya itu. Karena ini converse-nya. Ini teman-teman punya X min X0 kurang dari epsilon, maka Fx min Fx0 kurang dari epsilon. Ah, aku geser sedikit. Jadi untuk converse-nya cuma kita balik Q maka Pi. Jadi untuk nomor A itu ini Q-nya, dan keseluruhan ini yang panjang itu P-nya. Oke? Lalu untuk converse-nya, inverse-nya, dan kontraposisi, ini aku tulis inverse dulu. Nah, di sini teman-teman tidak P, berarti kan tidak ini. Teman-teman perlu menegasikan yang di depan. Nah, berarti di sini teman-teman punya terdapat epsilon positif. Epsilonnya tetap positif. Yang kita balik itu tanda kuantornya. Demikian juga untuk setiap delta positif. Nah, gimana caranya teman-teman nyari negasi dari ini? Negasi dari pernyataan jika maka, berarti kan ini katakanlah R maka S. Berarti ini akan ekuivalen dengan tidak R atau S. Dan kalau teman-teman diminta negasi dari ini, negasi dari R maka S, maka ini dinegasikan. Dan dengan De Morgan, itu ntar teman-teman ketemu negasinya tuh R dan tidak S. Nah, jadi di sini teman-teman punya R dan tidak S. Berarti di sini jika X min X0 kurang dari delta, di sini dan negasi dari mutlak Fx min Fx0 kurang dari epsilon. Jadi mutlak dari Fx min Fx0 lebih dari epsilon. Ini ku pepetin bentar supaya cukup space-nya. Ini ku geser bentar. Atau mungkin ku taruh di bawahnya aja. Oh, ada yang tinggalan. Oke. Yang ketinggalan ini tuh. Nah, jadi di sini teman-teman punya inverse-nya itu terdapat epsilon positif. Demikian sehingga untuk setiap delta positif, jika nggak pakai jika. Jadi ada X mutlak X min X0 kurang dari epsilon dan mutlak dari Fx min Fx0 lebih dari sama dengan epsilon. Dan untuk kontraposisinya, ini belum kelar. Ini ada negasinya. Fx ada, berarti Fx0 tidak ada. Dan ketika teman-teman nyari kontraposisi, itu sebenarnya cuma converse dari inverse-nya berarti. Ini teman-teman bisa F double aksen X0, F aksen X0 tidak ada, maka di sini aku kopas aja. Karena sebenarnya kalau teman-teman udah nyari
inverse-nya, ya berarti kontraposisinya tinggal dibalik aja, kayak kita tadi nyari converse. Oke, jadi untuk nomor 3A, gini. Yang penting teman-teman ingat yang aku kotakin di sini. Aku lanjut ke nomor 3B. Di sini, untuk setiap epsilon positif, 0 lebih dari mutlak X, 0 kurang dari sama dengan mutlak X, kurang dari epsilon, maka terdapat delta positif, sehingga deltanya kurang dari X kuadrat min X. Nah, ini lagi-lagi aku converse dulu, karena tinggal dibalik aja. 0 kurang dari sama dengan mutlak X, kurang dari epsilon. Jadi ini untuk inverse-nya, tinggal kita balik. Nah, untuk inverse, kita berarti perlu nyari negasinya. Negasi dari ini, apa negasi dari 0? Jadi kalau teman-teman bingung negasinya ini, teman-teman bisa jabarin aja mutlak X-nya itu diubah jadi X. Ini kan berarti seakan ekuivalen dengan ini. Nah, kalau teman-teman punya garis bilangan nih, katakanlah ini min epsilon, ini berarti X-nya ini. Nah, ketika kita nyari negasinya, berarti kita nyari daerah yang bukan ini. Berarti kita nyari yang ini. Jadi negasi dari ini itu akan ekuivalen dengan X kurang dari ini atau X lebih dari epsilon. Jadi kalau teman-teman bingung, bisa dilepas aja nilai mutlaknya. Jadi untuk menentukan negasi dari ini, teman-teman nggak cuma sekedar balik tak samaannya. Jadi katakanlah teman-teman mikirnya negasi ini tuh berarti epsilon. Ini akan jelas salah. Kenapa? Karena kita nggak akan punya negasi, kita nggak akan punya nilai mutlak itu kurang dari nol. Jadi nggak make sense. Di sini pernyataannya nggak sesuai. Nah, jadi untuk inverse-nya, untuk setiap epsilon positif, lagi-lagi diubah jadi terdapat epsilon positif. Epsilonnya tetap positif, nggak akan berubah jadi negatif ketika kita negasikan. Di sini X kurang dari epsilon atau X lebih dari epsilon, maka negasi untuk setiap epsilon positif, untuk setiap delta positif, delta kurang dari X kuadrat min X, itu cukup sederhana. Di sini teman-teman punya terdapat epsilon positif, sehingga deltanya itu lebih dari sama dengan X kuadrat min X. Jadi untuk inverse-nya ini dan untuk kontraposisinya berarti tinggal inverse dibalik aja. Sini aku kopas aja karena cuma tinggal dibalik. Nah, jadi untuk nomor 3 kayak gini 3B. Jadi kuncinya pokoknya teman-teman ingat inverse itu apa, converse itu apa, kontraposisi itu apa, dan teman-teman ingat caranya nyari negasi. Negasi dari kuantor, negasi dari pernyataan-pernyataan.
Oke, jadi ini untuk nomor 3. Aku lanjut ke nomor 4. Jadi ini nomor terakhir. Kita diminta menyelidiki kebenaran suatu pernyataan jika diketahui semesta pembicaraannya adalah himpunan seluruh bilangan real. Oke, nomor 4. Untuk nomor 4, yang pertama 4A. Di sini teman-teman punya pernyataan jika x kuadrat kurang dari 3x min 2, maka 1 kurang dari 2 log mutlak x plus 3. Nah, gimana caranya teman-teman menentuin kebenaran dari ini? Cara menentukan kebenaran dari pernyataan ini, itu teman-teman bisa coba cari lebih dulu daerah penyelesaian untuk ini. Lalu coba cari daerah penyelesaian untuk ini. Jadi cari daerah penyelesaian. Untuk sekedar mengingat, kalau teman pun punya pema kaki, ini pernyataan akan salah ketika ininya true, tapi ininya false. Nah, jadi teman-teman perlu mencari ketika pernyataan P-nya ini benar. Apakah Q-nya akan benar atau Q-nya akan salah. Nah, ketika P-nya benar, di sini itu ketika ini benar, itu sama aja teman-teman nyari nilai X yang ada di daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu apa? Apakah daerah penyelesaian dari ini, antecedennya, akan menjadi penyelesaian untuk konsekuennya juga? Atau dengan kata lain, daerah penyelesaian X kuadrat kurang dari 3X min 2. Ah, ini aku ubah jadi kalimat tanya. Apakah daerah penyelesaian X kuadrat kurang dari 3X min 2 termuat di daerah penyelesaian dari konsekuennya 1 kurang dari 2 log X plus 3. Jika iya, berarti setiap X anggota R yang memenuhi X kuadrat kurang dari 3X min 2 akan memenuhi 1 kurang dari 2 log X plus 3 dimutlakan. Jika tidak, jika iya, akibatnya pernyataan benar. Jadi kita mengasumsikan antecedennya benar. Lalu kita cek apakah konsekuensinya benar atau salah. Nah, jika tidak, jika daerah penyelesaiannya tidak termuat, jika tidak, maka terdapat X anggota R yang memenuhi X kuadrat kurang dari 3X min 2, tetapi tidak memenuhi 1 kurang dari 2 log X plus 3. Akibatnya,
Pernyataan salah. Nah, jadi untuk mengecek kebenaran dari pernyataan di soal, kita perlu cari daerah penyelesaiannya untuk masing-masing anteseden dan konsekuennya. Lalu kita membandingkan antara daerah penyelesaian keduanya. Nah, ini kan kalau untuk jika iya kan berarti jika B benar, maka Q benar. Jadi pernyataannya benar. Tapi jika tidak, maka P benar, tetapi Q tidak benar. Makanya pernyataannya salah. Nah, di sini aku mau nyari daerah penyelesaian. Jadi di sini pakai kalkulusnya, kepakai. Buka tuh. Aku cari, akan dicari penyelesaian untuk X kuadrat kurang dari 3X min 2. Kan kita punya X kuadrat kurang dari 3X min 2. Ini berarti X kuadrat kurang dari 3X plus 2. Ini di sini berarti teman-teman punya X min 2, X min 1. Ini teman-teman punya berarti 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, ini daerah penyelesaian untuk ketaksamaan yang di antecedent. Selanjutnya di sini teman-teman akan dicari penyelesaian untuk dua saya dua log ya. Oke, dua log mutlak X plus 3. Jika teman-teman cari, itu berarti kan oh ini satu kurang dari dua log X plus 3. Satu kita nyatakan dalam bentuk dua log, itu berarti dua log 2. Jangan lupa verifikasi ini. Atau implikasi, tergantung situasi ya. Nah, di sini berarti teman-teman bisa dapetin 2 kurang dari 3. Ini teman-teman, kalau lupa bisa dijabarin dulu. Di sini aku langsung aja. Ini jadinya X plus 3 kurang dari min 2 atau X plus 3 lebih dari 2. Ini berarti X kurang dari minus 5 atau X lebih dari minus 1. Ini kita punya daerah penyelesaian untuk bagian kesamaan di konsekuen. Nah, sekarang coba kita bandingkan yang di sini dengan yang di sini. Apakah satu kurang dari X kurang dari 2 termuat di ini? Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa gambarin dulu daerah penyelesaian untuk konsekuennya. Ini min 5, ini min 1. Kan daerah penyelesaiannya kayak gini ya. Nah, satu kurang dari X kurang dari 2 itu ada di sini. Dan ini termuat di penyelesaiannya. Jadi di sini teman-teman bisa nemuin semua X yang memenuhi kesamaan ini akan memenuhi juga kesamaan yang ini. Sehingga di sini pernyataannya benar.
Jadi daerah penyelesaian untuk anteseden itu harus benar-benar termuat di konsekuennya. Andai kata nggak semuanya termuat di sini teman-teman, ini permisalan aja ya. Penyelesaiannya itu yang di anteseden bukan min 1, tapi katakanlah di sini min 3. Nah, teman-teman benar ada X yang memenuhi konsekuennya, yaitu di sini. Tapi teman-teman juga bisa dapetin X yang tidak memenuhi, yaitu yang ada di sini. X yang ada di sini, katakanlah -2, itu tidak memenuhi pernyataan di konsekuennya. Jadi kalau ada yang kayak gini, berarti pernyataannya salah. Karena ada X yang tidak memenuhi di bagian konsekuen. Konsekuen itu kalau kita punya P maka Q, konsekuen itu Q-nya, P itu anteseden. Jadi gitu. Untuk menentukannya teman-teman harus cari daerah penyelesaiannya. Atau katakanlah lebih brutal lagi. Penyelesaiannya itu di luar penyelesaian konsekuen sama sekali. Di sini -4, ini -2. Ya berarti jelas pernyataannya salah. Karena nggak ada X yang memenuhi. Jadi kurang lebih gitu. Kalau teman-teman perlu nulisin justifikasinya, ya berarti karena setiap X yang memenuhi antecedennya akan memenuhi konsekuennya. Jadi kita cukup menyelidiki ketika si P-nya itu benar, si ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ini, maka secara otomatis pernyataan ini benar, tidak peduli ininya benar atau salah. Jika ini salah, jika X kuadrat kurang dari 3x-2 itu salah. Berarti di luar daerah penyelesaiannya ini, maka pernyataannya akan benar. Tidak peduli ininya gimana. Karena kalau kita punya P kaki, lalu sininya false, ya ininya mau true atau false, pernyataan ini akan tetap true. Oke? Lalu kita bisa lanjutkan ke nomor 4B, soal terakhir. Di sini teman-teman punya untuk setiap bilangan real X terdapat Y demikian sehingga X per Y sama dengan 2. Nah, untuk pernyataan ini cukup sederhana. Akan dibuktikan, enggak usah pakai akan dibuktikan. Diperhatikan bahwa kan pernyataannya untuk setiap bilangan real X. Jadi untuk sembarang X, teman-teman ambil X, pasti terdapat Y, sehingga X per Y sama dengan 2. Nah, apakah pernyataan ini benar? Diperhatikan bahwa dapat X sama dengan 0 angka R. Demikian sehingga untuk setiap Y anggota R, maka X per Y sama dengan 0 atau di sini X per Y tidak terdefinisi, yaitu ketika Y-nya juga 0. Jadi teman-teman nggak bisa dapetin X per Y sama dengan 2 jika X-nya 0. Sehingga pernyataannya salah. Nah, kalau di sini teman-teman mau buktiin pernyataannya salah dan kalimatnya itu untuk setiap bilangan real X terdapat Y demikian sehingga. Nah, itu teman-teman bisa ambil aja sesuatu yang tidak memenuhi pernyataannya. Di sini aku ambil terdapat X sama dengan 0 mudah R.
Dan ini nggak memenuhi pernyataan itu. Berarti pernyataannya salah. Karena nggak terpenuhi untuk setiap bilangan real X. Jadi kayak gini. Untuk nomor 4B lebih sederhana. Dan pernyataannya juga salah. Jadi mungkin teman-teman harus bisa memperhatikan kapan harus membuktikan sesuatu itu dengan mengambil contoh. Di sini aku ambil counter example-nya X sama dengan 0 dan ternyata pernyataannya salah. Kalau pernyataannya itu emang benar dan kalimatnya untuk setiap bilangan real, berarti teman-teman nggak bisa ambil satu contoh nilai. Kayak katakanlah soalnya itu untuk setiap bilangan real X terdapat bla bla bla. Dan emang pernyataannya benar. Tapi teman-teman buktinya dengan cara ambil salah satu contoh yang ternyata contoh angkanya itu benar. Itu teman-teman nggak membuktikan untuk sebarang X. Teman-teman membuktikan untuk suatu satu nilai dan pernyataannya benar. Nggak ngambil untuk setiap bilangan real. Jadi teman-teman perlu hati-hati di situ. Oke, jadi mungkin untuk video pembahasan soal PLMH part pertama ini cukup sekian. Aku udah lumayan banyak membahas topik-topik soal yang beragam juga. Semoga bisa membantu teman-teman semua belajar. Terima kasih banyak.